Melestarikan seni budaya tradisional bukan menjadi kepentingan dan tanggung jawab pemerintah semata. Semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, sudah seharusnya berpartisipasi aktif pada upaya pelestarian seni budaya warisan leluhur yang syarat nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Provinsi Banten yang memiliki banyak potensi dan memiliki keanekaragaman seni dan budaya juga mempunyai persoalan dalam upaya pelestarian seni budayanya. Di antaranya, masih minimnya minat generasi muda untuk turut serta dalam upaya pelestarian seni budaya tradisi. Karenanya tidak heran bila seni budaya tradisi yang dimiliki Banten banyak yang hampir punah. Salah satunya adalah wayang garing. Sekarang Ibu saya lanjutin, udah Joko, Ibu masih hidup Joko, ini masih bisa bicara. Kemarin juga Sinden juga bisa tidur, masih bisa tidur, bau, terus dibuang. Ya sekarang Ibu juga kayak gitu, bau kan Ibu? Oke, good day mother, I love you. Wayang garing adalah wayang kulit tanpa iringan gamelan dan pesinden. Di samping menyampaikan cerita wayang, narasi maupun dialog tokoh wayang, dalang juga harus mengiringi sendiri dengan gamelan yang dibunyikan secara verbal. Sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisi wayang garing dan mendokumentasikannya, Kantor Bahasa Provinsi Banten bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pun menggelar revitalisasi tradisi lisan Banten wayang garing untuk guru dan siswa SMA atau SMK se-Banten. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 29 November 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang. Kegiatan ini yang diikuti pelajar perwakilan siswa SMA SMK dari 8 kabupaten kota se-Banten ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dindik Banten Teddy Rukman. Hadir pada pembukaan diantaranya Kasubit Perlindungan Revitalisasi Badan Bahasa Sutiman, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Ovi Sofiati, serta pelestari wayang garing Kajali dan kalangan pemerhati seni di Banten. Mentaskan bentang peting nunden pani dengar. Ovi Sofiati menyampaikan bahwa revitalisasi tradisi lisan Banten wayang garing untuk guru dan siswa SMA SMK se-Banten diadakan karena wayang garing merupakan kesenian khas Banten yang berbentuk wayang namun berbeda dengan wayang-wayang lain. Dalam kesenian wayang garing ini, dalang tidak hanya dituntut dapat bercerita, tapi juga dituntut mampu bermain musik dengan mulut dan dapat bernyanyi seperti sinden. Karena dalam wayang garing ini tidak ada pemain musik, dan semua itu dimainkan oleh dalang. Adapun jumlah peserta kegiatan ini adalah 44 orang yang terdiri dari guru dan siswa SMA SMK se-Banten. Mengapa kami harus memilih wayang garing? Wayang garing ini merupakan wayang memang khas Banten. Saya tahu sebagian besar peserta juga mungkin bertanya-tanya apa itu wayang garing. Selama ini kita mengetahui ada wayang golek, ada juga wayang kulit. Tetapi kok di sini yang muncul wayang garing. Wayang garing ini sebenarnya kesenian khas Banten yang memang sangat berbeda dengan wayang-wayang lainnya. Disebut wayang garing itu karena dalam kesenian wayang ini seorang dalang tidak hanya dituntut dapat bercerita, tetapi juga dituntut dapat bermain musik dengan mulut, dapat bernyanyi sebagai seorang sinden. Dalam wayang garing tidak ada nayaga. Nayaga itu pemain musik, tidak ada. Dalam wayang garing tidak ada sinden. Jadi semua itu dimainkan oleh satu orang. Wayang garing pada awalnya memang berawal dari kesendirian Mang Kajali, ya Mang Kajali ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini Mang Kajali tidak lagi sendiri, ada kami Mang. Memang hanya tinggal satu, memang dulu satu dan sekarang masih satu. Hanya ada Mang Kajali, wayang garing itu. Mang Kajali ini mempelopori wayang garing dan juga mempelopori wayang garing dan memperkenalkan wayang garing itu dengan sepeda ontelnya ya Mang Kajali ya, dari kampung ke kampung. Dan itu sebuah perjuangan yang sangat besar untuk mempertahankan sebuah tradisi yang dinamakan wayang garing. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah ini wayang garing tidak lagi menjadi garing tapi sudah agak basah-basah gitu ya.
Kasubid Perlindungan Revitalisasi Badan Bahasa Sutiman menyampaikan, sebagai penyuka seni wayang, wayang garing merupakan istilah baru bagi dirinya. Sutiman kemudian menjelaskan secara gamblang pertimbangan-pertimbangan revitalisasi seni budaya di Indonesia serta tentang kondisi terkini pewayangan di Indonesia. Istilah wayang garing terus terang saja itu merupakan istilah baru bagi saya. Pengertian garing itu artinya tidak wayang tanpa musik gitu, terus terang aja itu. Kemudian bentuknya seperti apa? Dan saya ingin sekali mengikuti kegiatan wayang garing ini. Saat ini mulai dilaksanakan dan nanti insya Allah hari Kamis kita akan mementaskan di media televisi ya, Baraya Televisi ya. Jadi nanti hasilnya apa itu akan tersebar ke seluruh ya, mudah seluruh Indonesia ya. Kebetulan ini Baraya itu di Jakarta juga saya pernah menemukan juga itu tayangannya ya, sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di Jakarta mudah-mudahan. Sebelum membuka acara, Teddy Rukman menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian seni budaya Banten dan karenanya turut membantu Dindik Banten untuk mewujudkan hal yang sama. Teddy menuturkan bahwa saat ini Dindik Banten telah menetapkan kurikulum bulog untuk tingkat SLTA, yakni rampak beduk, pembatik batik Banten, dan pencak silat. Siswa-siswa Banten ya yang harapannya di Dinas Pendidikan ya, tetapi dengan pemahaman yang diberikan, pengenalan untuk melestarikan seni budaya Banten, kami dibantu sekali ya, dan tadi diharapkan dari revitalisasi ini melahirkan juga mengkaji yang lain ya, karena siapa lagi kalau tidak kita. Nah kemarin di Ubruk Pandeglang sudah masukin mulok. Kalau di Banten saya udah turun SL Gubernurnya mulok untuk tingkat SLTA ya. Mulok itu ada 3, rampak beduk, membatik batik Banten, satu lagi pencak silat. Ini untuk tingkat SLTA karena di provinsi, karena untuk lanjutan. Tapi untuk dasar itu diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau misalnya hidup di Tangerang tradisinya apa gitu ya, itu bisa dimulaukan. Teddy pun mengharapkan dari kegiatan ini akan lahir generasi penerus pelestari seni budaya Banten yang dikenal begitu beragam, khususnya wayang garing yang kini terancam punah. Pada acara pembukaan revitalisasi tradisi lisan Banten wayang garing untuk guru dan siswa SMA SMK se-Banten tersebut, para peserta disuguhi pertunjukan wayang garing oleh Dalang Kajali. Pada kesempatan ini, Kajali membawakan kisah bertajuk Bambang Sinar Warisan yang pada intinya menceritakan perebutan harta warisan yang telah membutakan segalanya. Danang laga manggos pada katon bak tunting patedi gancang. Naon patedi anu disebut moal bungkul paling gak 0 doang patedi. Penghila patedi wayana. Hadu anak ngeran bapak yang bendara muris ai bapak teh Semar mikirnya teh muris. Ngalamun tanpa nyata ngarasrupana bingung bapak nyata ningali kaya nyata ngarasup bapak nyata putra dalem. Kenapa muris? Ya diundang oleh bapak sampai kuat muka nonggong. Ya rupa-rupanya mengasih pantat di belakang bapak. Tobat. Oh pak, tenang pak. Lagi bingung pak. Kenal sarang ibu, kenal sarang bapak tukiman. Tapi pawawan nanti acan di kamana pawawan ini? Pawawan. Nah, duala sing sabar jeung tawakal Gusti.
bala. Nuhun. Sabar. Di mana duala? Kenangan, jangan saha, jangan Ibu Nur di mana jompokna. Di perantos masian, tapi Ibu Nur mengajauhan baik. Nur dibanding istana, bos duit dibanding kau jati. Ibu Nur ke anak duit sewa majagati. Nah, bayana Ibu Nur supaya gajinya gede, doa anak ke dalam jari. Nah, batur. Di hari kedua, Selasa 24 November, kegiatan revitalisasi tradisi lisan Banten Wayang Garing untuk guru dan siswa SMA SMK se-Banten tersebut diisi pelatihan yang menghadirkan pemateri dalang Wawan Ajen. Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi mengenai dunia pewayangan serta istilah-istilah yang biasa digunakan dalam dunia wayang. Mereka juga mendapatkan pengetahuan mengenai wayang khas Banten, yaitu wayang garing yang cukup terkenal di wilayah Banten Utara. Ada sajak di Sunda ayah, ada yang namanya pupuh. Ibu kenal pupuh? Siapa yang tahu pupuh? Tahu? Pupuh Aswaradana tahu? Wayang garing yang berkembang di daerah Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan wayang lainnya karena wayang garing tidaklah menggunakan pesinden dan gamelan. Lamun kasasarnya lampah. Coba. Di hari ketiga, para peserta melakukan praktik membuat karakter wayang yang nantinya akan mereka mainkan. Sebelumnya, para peserta yang dibagi menjadi beberapa kelompok dilatih untuk membuat karakter wayang sendiri. Hari keempat merupakan puncak pelaksanaan revitalisasi tradisi lisan Banten Wayang Garing untuk guru dan siswa SMA SMK se-Banten. Momennya adalah berupa praktek mementaskan pertunjukan wayang garing di studio utama Baraya TV Kamis 27 November. Dalam pertunjukan ini, peserta didaulat memainkan wayang garing buatan sendiri dengan cerita yang juga karya sendiri dalam durasi 15 menit. Para dalang menggunakan pakaian daerah. Sementara bahasa yang digunakan beragam, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ataupun bahasa Jawa Serang. Eta si cepot harapan kolot manite diling eueuh kasupanan pisan maneh teh cepot. Aduh, geuning aya apa? Ngahaturkeun sungkem pangabaktosna abdi cepot alias Justin Bieber. Aya naon atuh? Panggil maksud kita. Gini atuh ya, gini. Aya udah lama kan ngantri di sini. Nah, sebagai bukti kalian sudah nyantri di sini, Kiai akan memberikan kalian suatu ajian. Ajian apa tuh Kiai? Ajian apa ya? Kalau begitu apa? BBM teh bahan bakar minyak. Oh, kurang dikit. Maksudnya kurang ada. Paku-paku mana ya si Arjuna ya urang nyaran hayang gelut jeung manehna ya kabehan mah ya dulur-dulur yang mesti paehan ku aing
Jawarannya nama egois ya roh. Juga pun datang Ayo naon kakang? Di hutan sendirian tidur lagi. Neng. 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 Please stand up, Neng. Neng. Wake up. Ya Allah. Bangunkan ya Allah. Neng. Wake up, Neng. Lapar. Dan akhirnya Joko pun ngopi dari tadi. Oh, dari belakang abah nyuci piring. Anak apa sih abah? Pengen ngopi abah kesing mau langsung ngen kopi. Iya sih kopi apa? Kopi tas susu. Abah mah susu bilang. Sebab kopi mah gue sering nunggal dina. Ari susu mah jarang. Oh, nggih abah susu apa abah? Susu murni, susu sapi apa susu kebo? Ah, iya teh kreativitas budak ya. Tenang naon da kreatif atau budak teh. Iya, ulah dicarek budak. Kreatif. Oke, ulah salam request. Bade kue mun aya maturkeun we ka dieu duitna kita naon. Ari request anu ieu tah. Pakating wedih. Aya pamda eta request. Lain ieu bakating ku panas ting dinya teh lampu we deui. Sabaraha wat moal eta kadalangan sampai kaya ieu aduh. Naon request naon? Apa eta ngomong si sa? Ngomongna si Ani ngomongna Batak. Ngomongna si Ani ngomongna Batak. Coba. Aduh Batak teh kumahanya. Oh, bener. Euras sebah. Oras meureun atuh sia teh. Keadaan makin si manung kalit. Anak saya tidak bisa makan ayam sitanggang. Ayam panggang meureun. Saya pusing isi mutar-mutar meureun. Pelestari wayang garing Kajali menjelaskan bahwa wayang garing sesungguhnya terbuat dari kulit kerbau dan dalam pementasannya memiliki kekhasan sendiri dibandingkan dengan wayang-wayang lainnya. Terkait pementasan oleh para peserta, Kajali menilai penampilan mereka cukup bagus. Ini membuktikan bahwa generasi muda mampu memainkan wayang garing. Artinya bagaimana sih Pak wayang garing itu yang tidak tahu? Wayang garing itu Pak memang ya wayangnya wayang biasa, wayang kulit kerbau. Ya seperti cerita biasa, kan hanya bedanya garing. Kalau rombongan lain mah pakai gamelan, pakai sinden, pakai musik, tapi saya mah sendirian saja Pak. Cukup diborong dengan mulut. Oh ya alhamdulillah bagus. Memang ya yang tadi itu memang cerita-cerita ya memang belum juga seperti cerita seperti saya, kan hanya cuma jalan ya karena dimulailah. Mudah-mudahan ya seni budaya Provinsi Banten wayang garing ini kita banyak ya anak murid dan bisa kita dilestarikan oleh anak-anak dari Kabupaten Serang ya. Pokoknya saya sendiri saja. Ya seperti itu. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Ovi Sofiati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pelestarian dari Kantor Bahasa Provinsi Banten terhadap warisan budaya Banten, yakni wayang garing. Adapun diundangnya para guru dan siswa se-Banten sebagai peserta adalah mereka kelak dapat menjadi pewaris seni budaya Banten tersebut. Selain itu, juga diharapkan wayang garing dapat menjadi warisan budaya tak benda. Dilaksanakan karena wayang garing itu merupakan sastra lisan yang menurut saya ini sudah hampir punah. Oleh karena itu Kantor Bahasa Provinsi Banten itu merasa punya kewajiban untuk melestarikan salah satu warisan budaya ini. Paling tidak siswa tahu, guru pun tahu bahwa ini loh kita punya salah satu warisan budaya khas Banten itu wayang garing itu. Kasubit Perlindungan Revitalisasi Badan Bahasa Sutiman mengatakan bahwa revitalisasi tradisi lisan Banten wayang garing untuk guru dan siswa SMA SMK se-Banten merupakan upaya pemerintah untuk menghidupkan dan membangkitkan kembali kesenian yang hampir punah sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.
Tujuan lainnya adalah menumbuhkan minat, khususnya di kalangan anak muda terhadap kesenian wayang garing. Sutiman menilai kecintaan anak muda akan seni tradisi pada umumnya lemah karena pengemasan seni tradisi dirasa masih kurang menarik, sehingga anak muda tidak begitu tertarik dengan seni tradisi. Secara umum saja, kecintaan anak muda terhadap seni tradisi itu pada umumnya lemah, ya, karena rata-rata karena seni tradisi itu pada umumnya monoton gitu, penampilannya itu, sehingga masyarakat itu dengan seni-seni tradisi itu sudah apatis gitu, sehingga tidak begitu tertarik dengan kesenian-kesenian yang ditampilkan itu. Sekretaris Dindik Banten Teddy Rukman menyambut baik penyelenggaraan revitalisasi tradisi lisan Banten wayang garing untuk guru dan siswa SMA SMK sebanten oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Ditegaskan Teddy, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan dan pelestarian seni tradisi khususnya kepada para siswa. Mereka inilah yang diharapkan